Karena dalam pidato jelas menyinggung soal anggaran Kementerian Pertahanan gitu ya, yang ya ini nggak boleh ugal-ugalan, ya nggak disebutin begitu sama Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi bilang ini susah loh ngumpulinnya, ini susah loh untuk dapetinnya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada yang menarik dari pidato Presiden Jokowi di hari ulang tahun TNI. Karena dari sekian banyak nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, mulai dari Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Budiono, Pak JK gitu ya. Ini ada yang lupa disebut kayaknya. Prabowo nggak disebut gitu. Awalnya saya pikir, oh mungkin Pak Jokowi hanya menyebut Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Jadinya Prabowo nggak disebut gitu, karena Prabowo baru capres. Belum gitu kan. Jadi nggak disebut gitu. Ini nyebut cuma Presiden aja. Tapi belakangan ternyata Pak Jokowi juga menyebut nama Ibu Sinta. Wah, kayaknya soal Prabowo Pak Jokowi lupa ini gitu. Atau sengaja nggak disebut dia. Tapi ya itu cuma awalan gitu ya. Dari inti materi pidato Presiden Jokowi yang menurut saya menarik adalah pidato soal anggaran di hari ulang tahun TNI. Ini menarik gitu. Perayaan hari ulang tahun ini malah yang dibahas anggaran. Coba bayangkan gitu ya, kalian ulang tahun, terus kemudian temen kalian ngingetin soal utang, ngingetin soal biaya anggaran ulang tahun misalkan gitu kan. Ini kue berapa, dekor berapa, itu kan jadi kayak gak nyaman kita sebagai yang ulang tahun gitu kan. Lah kok yang dibahas malah anggaran gitu kan. Hari ulang tahun loh, malah yang dibahas adalah uang gitu. Karena Pak Jokowi mengingatkan bahwa yang namanya uang anggaran APBN itu sulit untuk didapatkan, sulit untuk mengumpulkannya. Sampai 2 kali itu terjadi penekanan dalam pidato Presiden Jokowi. Sulit untuk mengumpulkannya, sulit untuk mendapatkannya, karena ini semua adalah uang dari rakyat gitu. Ya kalau pidato kayak gini tuh saya jadi teringat dengan orang tua kita itu kalau negur kita itu kan sering kali dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Ingat ya, Bapak susah cari uang ini loh, susah untuk ngumpulin ini loh, susah untuk dapat uang ini loh. Itu kan biasanya adalah nasihat-nasihat kepada anak yang butuh pembiayaan banyak, atau ada anak nakal yang ketahuan korupsi, ketahuan makap anggaran. Jadinya kayak ditegur gitu. Jadi Pak Jokowi ketika berpidato di hari ulang tahun TNI itu nampaknya ada pesan-pesan yang tersirat yang coba disampaikan terkait anggaran, karena anggaran soal alutsista yang dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan gitu ya, memang untuk TNI gitu, tapi yang menganggarkan kan Kementerian Pertahanan, seperti misalkan beli pesawat bekas gitu ya, yang seharusnya murah tapi dibeli mahal. Yang seharusnya bisa gratisan gitu kan, hibah, wah tapi dibeli mahal kayak harga baru gitu kan. Udah gitu nggak koordinasi sama Kementerian Keuangan, sama DPR, pokoknya amburadul lah. Jadi nasihat Pak Jokowi gitu yang bilang bahwa ini kita susah loh untuk mengumpulkan uang, susah loh untuk mendapatkannya, itu kan biasanya adalah jawaban atau pernyataan kepada kepada orang yang suka main-main sama anggaran, atau permintaannya itu banyak gitu dan ngeluh terus kurang gitu ya. Ya meskipun Pak Jokowi coba memahami memang modernisasi alutsista itu sangat-sangat diperlukan, tapi kata Pak Jokowi APBN itu sangat terbatas dan untuk kesejahteraan masyarakat itu butuh anggaran yang sangat besar. Jadi makanya kemudian Pak Jokowi membahas soal APBN ini susah untuk didapatkan, sulit untuk mengumpulkannya. Itu bagian dari teguran kepada Kementerian Pertahanan yang selama ini nampaknya ugal-ugalan atau menganggarkan sesuatu di luar kewajaran. Makanya kemudian Pak Jokowi coba memberikan peringatan di hari ulang tahun TNI. Ya karena kalau hari ulang tahun Kementerian Pertahanan kayaknya nggak ada. Ada apa enggak ya?
kalau di hari ulang tahunnya Prabowo kan terlalu pribadi gitu kan. Jadi ya coba disampaikan di hari ulang tahun TNI inilah gitu, supaya ya Kementerian Pertahanan ini bisa ngerti gitu bahwa uang APBN itu nggak cuma buat mereka, nggak cuma buat si Pak Prabowo gitu. Ada banyak kepentingan dari APBN yang sudah kita kumpulkan. Dan lebih dari itu, Pak Jokowi juga menjelaskan bahwa dari anggaran-anggaran yang sudah kita alokasikan itu harus, katanya, harus jadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan, transfer teknologi, peningkatan SDM, dan produk dalam negeri. Wah, ini produk dalam negeri. Ini teguran yang kedua gitu. Karena yang sebelumnya Pak Jokowi juga sempat bilang bahwa Kementerian Pertahanan ini jangan dikit-dikit impor, katanya. Masa sepatu impor, senjata juga impor. Kalau kita bisa bikin sendiri di Indonesia, kita bisa bikin kok. Senjata bisa. Apalagi cuma sepatu banyak. UMKM banyak gitu. Kenapa ini kemudian impor-impor? Nah, ini kemudian ditegaskan lagi dengan utamakan produk dalam negeri, sehingga teguran-teguran Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah dilakukan berkali-kali. Ya nggak tahu Prabowo ini nyadar atau enggak gitu. Karena kalau soal urusan sepatu aja impor, apalagi yang lain-lain gitu ya. Jadi dari pidato Presiden Jokowi ini hari ini itu saya melihat bahwa memang nampak sekali kekecewaan Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto. Entah karena alasan apa, mungkin juga karena alasan Prabowo ini yang nggak ngerti-ngerti posisi Pak Jokowi gitu ya. Karena ada yang bilang sudah berkali-kali minta izin agar Gibran ini bisa jadi cawapresnya Prabowo, tapi nggak diizinkan sama sekali oleh Pak Jokowi gitu ya. Berkali-kali, bukan sekali. Bahkan lebih dari 3 kali katanya. Ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali. Jadi sudah berkali-kali. Ini kan ibaratnya gitu ya. Ibarat ada orang nyapres sampai 2 kali ditolak, sampai 3 kali ditolak, dan masih pengen nyapres lagi gitu. Itu Prabowo juga. sama. Iya kan gitu. Udah minta berkali-kali ditolak, masih ngeyel, masih ngotot, masih minta lagi. Itu kan membuat orang jadi jengkel gitu. Tapi kemarahan atau kejengkelan Pak Jokowi itu kan nggak bisa disampaikan secara vulgar dan terbuka di hadapan Prabowo gitu. Karena orang Jawa, orang Solo gitu ya adalah orang-orang yang hanya kalau marah itu dengan sindiran-sindiran aja biasanya gitu ya, bukan dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Jadi dari pidato Presiden Jokowi saya menangkap kekecewaan, kemarahan kepada Prabowo sebagai menterinya gitu ya, yang sudah dipercaya menjadi Menteri Pertahanan, tapi kemudian ketika menjadi menteri malah kayaknya ugal-ugalan, bahkan membeli pesawat bekas dengan harga mahal. Makanya kemudian ini nampaknya ada kaitannya dengan sikap Pak Jokowi sebelum dan sesudah pidato gitu. Karena dalam pidato jelas menyinggung soal anggaran Kementerian Pertahanan gitu ya. Yang ya ini nggak boleh ugal-ugalan, ya nggak disebutin begitu sama Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi bilang ini susah loh ngumpulinnya, ini susah loh untuk dapetinnya. Itu kan teguran keras sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kemudian Prabowo tidak disebut dalam pidato Pak Jokowi, bahkan ada gambar, ada foto beredar, itu Prabowo nggak diajak selfie sama Pak Jokowi karena yang selfie cuma Ibu Mega sama Mbak Puan gitu kan. Ya mungkin itu bentuk kejengkelan atau ada pesan-pesan politik yang coba ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi bagi saya gitu ya, dari kinerja Prabowo ketika menjadi menteri, baik itu sebagai Menteri Pertahanan atau apalagi belum punya pengalaman kerja sebelumnya. Jadi itu menunjukkan memang dia tidak mampu untuk bekerja. Makanya kemudian Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan itu sangat-sangat mengendorse Pak Ganjar Pranowo. Memang beberapa kali terlihat akrab dengan Prabowo Subianto. Itu hanya nampaknya sebatas untuk mengendalikan Prabowo gitu. Biar nggak marah-marah, biar nggak gebrak-gebrak meja. Makanya dikendalikan, coba dielus-elus gitu kan. Ya karena kalau ini dibiarin gitu kan, wah itu bisa banyak demonstrasi biasanya gitu kan. Ya karena Prabowo ini identik sekali dengan demonstrasi gitu. Kita bisa lihat di pemilu tahun 2019 ketika sudah hasil dari survei sudah keluar, dari KPU juga sudah diumumkan. Itu kan kubu Prabowo nggak terima, itu sampai terjadi demonstrasi sampai malam. Sampai ada yang meninggal 5 atau 7 orang meninggal dunia gara-gara demonstrasi di depan KPU atau Bawaslu. Jadi Prabowo ini identik sekali dengan demonstrasi yang kayak gitu.
Jadi makanya kemudian kalau Pak Jokowi coba deket-deket, ngendorse kadang-kadang gitu ya, atau ya coba akrab gitu ya, itu bagian dari dalam rangka untuk melindungi masyarakat Indonesia sendiri. Karena kalau Prabowo marah, kalau timnya marah, wah nanti itu bisa terjadi lagi demonstrasi seperti yang terjadi di KPU atau Bawaslu sana, gitu ya, sampai kemudian membuat orang meninggal dunia. Dan itu kan ya bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia, warga kita semua, gitu. Jadi ya meskipun kadrunista atau apapun lah namanya, yang namanya presiden pasti berpikir ke arah sana. Jadi ya mungkin dalam rangka untuk mengendalikan supaya situasi suasana ini di Indonesia tenang, damai, nggak ada demo-demoan gitu ya, nggak ada aksi-aksian, nggak ada 212 yang begitu besar dan katanya jutaan orang gitu kan. Itu makanya kemudian Pak Jokowi itu ya beberapa kali terlihat dekat dengan Prabowo Subianto. Tapi kalau soal dukungan jelas, sangat jelas kepada Ganjar Pranowo, karena saya bukan kata orang gitu ya, saya pernah dipanggil langsung sama seperti yang pernah diceritakan oleh Denny Siregar. Kami pernah dipanggil langsung dan kemudian Pak Jokowi secara jelas mengatakan bahwa dukungan kita adalah ke Ganjar Pranowo. Jadi bagi saya itu adalah sebuah pernyataan Pak Jokowi yang bukan katanya, itu jelas kita dengarkan, kami dengarkan sendiri beberapa orang yang pernah dipanggil gitu ya. Jadi ya saya sangat meyakini bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar, karena dari semua faktor memang hanya Pak Ganjar lah yang paling mampu untuk bisa melanjutkan. Karena kalau dibandingkan yang lain-lain, Prabowo atau Anies ya nggak sebanding gitu ya. Pak Jokowi nggak punya pilihan lain, emang cuma ke Pak Ganjar gitu. Bahwa kemudian belakangan masih ya kayak dekat dengan Prabowo, masih membiarkan baliho ada di mana-mana, saya nggak tahu lah apakah itu bagian dari strategi atau adalah bagian dari pemaksaan. Ya mana tahu maksa gitu kan. Kalau nggak dikasih kan takut tantrum ya. Gebrak-gebrak meja, kasihan gitu kan. Jadi ya semoga dari pidato Presiden Jokowi ini dapat dipahami oleh Prabowo Subianto bahwa nampaknya levelnya memang bukan calon presiden, bukan presiden Indonesia. Mungkin kalau cawapres mungkin masih bisa gitu, tapi kalau Prabowo nggak mau nyadar, kalau tetap mau ngeyel ya terserah saja gitu, karena nampaknya akan kalah lagi di Pilpres 2024 mendatang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.